Sama seperti para imam dan pekerja yang harus memelihara kemah pertemuan, menyiapkan persembahan dan membersihkannya setelah selesai semua proses upacara. Bayangkan betapa banyaknya pekerjaan yang terlibat dalam ibadah gereja masa kini. Pekerjaan itu tidak terjadi secara otomatis. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Keluaran. Hari ini kita akan menyelesaikan Kitab Keluaran, yaitu pasal yang ke-35 sampai dengan yang ke-40, yang merupakan pengulangan dasar dari informasi yang telah kita baca sebelumnya di Kitab Keluaran. Buku ini akan merangkum pembuatan kemah suci, sebuah tenda portable untuk beribadah, dan sistem ibadah keimaman yang berlaku saat bangsa Israel menggembara melewati padang gurun. Pak Yohanes akan menjelaskan makna rohani kemah suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesempatan kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan secara khusus di Kitab Keluaran. Kita belajar tentang bagaimana Allah hadir di antara umatnya, dan tentunya ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan bagi umatnya ketika mereka diperbudak di Mesir. Kemudian juga Allah hadir membimbing, menuntun mereka melewati padang gurun yang begitu panas. Tidak ada air, Tuhan memberikan air. Tidak ada makanan, Tuhan berikan makanan. Kurang apa lagi? Tetapi kita melihat bagaimana umatnya, sekalipun sedemikian Tuhan memberkati mereka, tetapi umatnya juga memberontak kepada Dia. Kita tahu ada peristiwa lembu emas yang harus disembah oleh mereka karena mereka berpikir ini yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Bayangkan saudara, jika saudara yang menolong, kemudian dibilang orang lain yang tolong, pasti saudara juga perasaannya gimana. Nah Tuhan, bayangkan Dia sudah bimbing dengan luar biasa, menjaga mereka, tetapi akhirnya mereka malah seperti tidak mengakui kebaikan dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kita tahu juga Tuhan marah, Musa marah, dan pada akhirnya banyak di antara mereka yang harus dipukul dan akhirnya harus mati di padang gurun. Dan kita juga sudah belajar bagaimana ada kemah pertemuan di mana Musa selalu datang dan berbicara kepada Tuhan. Kemudian Musa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan untuk mereka dengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah sekarang saudara, kita akan masuk di pasal 35. Kita akan mulai membaca di bagian ini. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Siapapun yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Itu adalah urusan yang serius. Kemudian setelah itu pasal tersebut menceritakan bagaimana Musa mengambil persembahan sukarela, kumpulan dari orang-orang yang bersedia, katakanlah memberikan emas, perak, perunggu, benang, kayu, minyak zaitun, dan sebagainya. Ini dipergunakan untuk proses persembahan-persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan melalui para imam yang ada saat itu. Ini satu hal yang kita bisa belajar dengan luar biasa, bagaimana perabot-perabot yang digunakan juga betul-betul diatur dengan baik, ditata dengan baik, dan semua diperintahkan oleh Tuhan berapa ukurannya, apa yang digunakan, semuanya diperintahkan oleh Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan maunya, bahwa itu melambangkan kekudusan, itu melambangkan penghormatan kepada Tuhan. Kemudian di pasal 36 saudara, ini kita melihat bagaimana ada perajin yang dipenuh dengan hikmat, kemudian mengikuti petunjuk Tuhan, dia membuat konstruksi, membuat tirai dan sebagainya, perabot. Dan orang ini bekerja dengan luar biasa, karya-karya mereka digunakan pada saat itu, dan tentunya ada banyak hal yang dikerjakan. Kita lihat, bisa saudara baca di pasal 36. Kemudian di pasal 37 kita sambung ya, karena ini beberapa kita lewati saja. Pasal 37. Basalil membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar.
dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Itu kalau kita baca di pasal 37. Sekarang kita lihat di pasal 38 ya. Ini kita akan menemukan bagaimana pembangunan mezbah untuk persembahan bakaran. Kita akan melihat beberapa bagian saja ya. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur. Mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dari papan. Jadi ini kita bicara seluruh kemah suci itu sendiri, itu dirancang itu supaya mudah dibawa kemana-mana. Jadi ini menunjukkan kehadiran Tuhan ada bersama dengan mereka. Kemudian juga ada baskom perunggu untuk upacara penyucian, dan juga ada pembuatan pelataran yang dikelilingi dengan rangka kayu dan tirai. Ya, semoga kita tidak menjadi bosan membaca ini, tapi kita melihat semuanya ini untuk melihat bagaimana sih Tuhan dengan begitu detailnya merancang segala sesuatu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang harus dihargai dan harus dihormati. Kita sambung ya di pasal 39. Ya, ini silakan dibaca sendiri. Ini menjelaskan tentang pembuatan pakaian yang akan dikenakan para imam, dan tentunya proses ini harus dikerjakan oleh orang-orang yang terampil dan tidak boleh ada yang salah ukurannya, kemudian apa yang harus dibuat dan sebagainya. Dan ini semuanya dilakukan dengan sangat baik. Bahkan ada penutup dada yang di atasnya terdapat 4 baris batu mulia yang melambangkan 12 suku Israel. Jadi semuanya tertata dengan baik dan ada lambang-lambang yang diberikan bagaimana hubungan antara Allah yang Maha Kuasa dengan umatnya. Kemudian di akhir pasal 39 itu kita sudah lihat, dan kita masuk pasal 40. Kita melihat kemah suci selesai dibangun dan didirikan, kemudian dengan upacara pentahbisan sesuai dengan berita Allah. Kemudian tabut dibawa masuk, diletakkan di tempatnya, dan akhirnya ketika semuanya dilakukan sesuai dengan petunjuk, awan menutupi kemah pertemuan dan kemudian Allah memenuhi kemah suci. Pasti kita lihat nih pemandangan yang luar biasa. Sepanjang perjalanan mereka, setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, maka berangkatlah orang Israel. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ini kan tanda berangkat atau berhenti, itu ditandai dengan awan. Kalau awan itu naik, itu berarti mereka berangkat. Kalau awan itu berhenti, berarti berhenti. Sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di depannya, di depan mata seluruh kaum Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara, pembangunan kemah suci kita sebut sebagai yang menutup kitab Keluaran. Dan ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Jadi yang pertama-tama, saudara, kita harus ingat bahwa kitab Keluaran itu ditulis atau muncul setelah kitab Kejadian yang menyatakan Allah sebagai pencipta yang bekerja melalui sejarah manusia, yang berpuncak nanti pada rencana keselamatan. Nah, ketika awan bergerak, umat pun bergerak. Ketika awan tetap di tempatnya,
umat pun tetap di tempatnya. Artinya ikutilah gerakannya Tuhan. Tuhan mau kemana ikuti gitu maksudnya. Jangan kita jalan sendiri. Karena Tuhan ini maunya orang itu mengikuti apa yang menjadi iramanya Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kita juga dapat mengamati saudara bahwa kemah suci ini berkaitan dengan tempat kudus. Yang kita lihat di dalam Kejadian 3. Dan juga berkaitan dengan Yeskiel pasal 28. Ini bentuknya menyerupai tempat kudus yang dengan kotak begitu. Nah, juga ada kerubim yang menjaganya. Tempat kudus pertama inilah Taman Eden. Kemudian roti melambangkan pemeliharaan Allah. Dan kita lihat di kisah penciptaan di Kejadian pasal 2, di mana Allah menciptakan tumbuhan untuk dimakan. Nah, kaki Dian ini menyerupai pohon kehidupan di taman. Dan hukum Taurat berkaitan dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Para imam diperintahkan untuk menjaga tempat suci. Tentunya ini sesuatu yang harus dimuliakan. Tidak boleh sembarangan. Nah, segala sesuatu yang dibuat ini bersifat portable. Jadi bisa dipindahkan. Karena ketika berangkat mereka diangkat, dibawa, makanya ada pengusungnya. Jadi ini melambangkan bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu bahwa karya Roh Kudus itu bekerja menyertai kehidupan kita. Dan Roh Kudus bekerja memimpin menyertai orang-orang yang bekerja saat itu. Sehingga proses semua pengerjaannya dari tabut perjanjian, kemudian juga kerubim, semuanya. Bahkan kemah pertemuan semua itu dikerjakan dengan baik. Sehingga ini menjadi sebuah gambaran bagaimana seseorang itu bisa menghadap Tuhan. Nah, saudara, saat kita menyembah Tuhan, kita menyadari bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita harus memahami apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan kita menyadari banyak hal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Terutama ketika kita ini orang berdosa, kita ditebus, Dia menyediakan keselamatan bagi kita di dalam Kristus. Dan kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang sebenarnya. Kita nggak buat apa-apa, saudara. Tetapi Kristus sudah mengerjakannya bagi kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa dan itu digambarkannya di dalam Perjanjian Lama bagaimana detailnya semua dibuat. Ada korban yang dipersembahkan, ada tempat yang betul harus disucikan dan semuanya. Dan kita tahu di akhir kitab Keluaran, segala sesuatu itu disajikan dengan cara yang istimewa, nggak sembarangan. Semua disalut dengan emas. Itu melambang kesucian dan kekudusan. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Musa mendirikan pelataran di sekeliling kemah suci dan mezbah. Itu memasang tirai di pintu masuk pelataran. Jadi Musa selesaikan semuanya itu. Kemudian kita lihat bagaimana awan menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Artinya mereka sudah mengerjakan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan dengan tepat. Nggak ada yang melenceng. Dari itu Tuhan menilai dan Tuhan hadir melalui awan yang menutupi kemah pertemuan tersebut. Ini menandakan kemuliaan Tuhan hadir memenuhi kemah suci itu. Dan kita juga tahu saudara, Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan karena awan telah hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dalam setiap perjalanan bangsa Israel, setiap kali awan terangkat dari atas kemah suci, mereka akan berangkat. Ini yang saya katakan tadi. Allah mau supaya kita mengikuti iramanya. Allah bergerak ke kiri, kita ke kiri. Allah bergerak ke kanan, kita ke kanan. Allah memerintah kita berhenti. Artinya kita harus selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari semua yang dibuat ini, pada akhirnya apa saudara? Allah yang harus dipuji. Allah yang harus disembah. Allah yang harus diikuti kehendaknya. Allah menyatakan kemuliaannya melalui kemah suci. Jadi kemah suci ini menunjukkan kenyataan kepada kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kehadiran Allah. Ini kita bisa lihat di kitab Yohanes pasal 1. Bagaimana Yesus yang adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Ini kalau dalam bahasa Yunani itu artinya Yesus berkemah di antara kita. Karena itu saudara, kita diizinkan melihat kemuliaannya. Nah, saat ini kita semua adalah anak-anak Allah yang masing-masing adalah kemahnya, bait sucinya. Dan ketika Allah disembah dengan benar, sesuai dengan apa yang Ia telah perintahkan, percayalah di saat itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Sebagaimana di dalam kemah, demikian pula dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dia akan memancarkan kemuliaan Allah. Karena Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dan kita memancarkan kemuliaannya. Itu yang Tuhan kehendaki.
Syaratnya apa? Kita harus selaras, kita harus mengikuti dia. Apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi kehendaknya kita ikuti. Kalau kita bersalah, kita datang mohon ampun kepada Tuhan dan percaya dia mengampuni kita. Tetapi yang terpenting semuanya dari semua yang kita lakukan, itu pada akhirnya hanya dia yang disembah, hanya dia yang dipuji, dan hanya dia yang dipermuliakan. Inilah program Jalan 66, program pembelajaran Alkitab bersama dengan narasumber Pak Yohanes dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Nah, di akhir kitab Keluaran ini kita masih punya beberapa pertanyaan. Berdasarkan apa yang telah kita lihat pada pasal yang ke-25 sampai dengan yang ke-31, pada dasarnya ini adalah instruksi untuk membuat kemah suci. Dan dari pasal 35 sampai dengan yang ke-40 tentang pembangunan kemah suci. Mengapa ada begitu banyak pasal yang dikhususkan untuk kemah suci, Pak Yohanes? Ya, ini sangat menarik ya. Mengapa begitu banyak pasal ini berbicara tentang kemah suci? Ini menarik sekali. Tentunya kita harus melihat bahwa kemah suci ini melambangkan rumah Allah di bumi. Ya, pada mulanya kita mengingat ada Taman Eden, dan Allah hadir di sana untuk berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Demikian juga kemah sucinya. Dia ingin hadir, dia ingin komunikasi dengan manusia. Tapi kita tahu bahwa ketika manusia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan relasi dengan Allah. Dan kita tahu hubungan ini semakin renggang karena manusia semakin memberontak kepada Tuhan. Tapi ingat ya, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi ciptaannya dan dia ingin membalikkan kutukan dosa yang akan menimpa manusia itu menjadi sesuatu yang baik, yang akan membuat manusia itu hidup bahagia. Dan ini sesuatu yang luar biasa, karena Allah ingin tinggal bersama dengan manusia. Allah ingin ada di antara manusia melalui lambang kemah suci. Ini menceritakan tentang pemulihan hubungan yang telah hilang. Jadi kemah suci itu akan menjadi tempat yang nyata dan kasat mata di mana Allah akan hadir menyatakan kemuliaannya. Dan kita tahu sistem hukum Taurat dan peraturan-peraturan imamat serta ibadah akan terjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi itu sifatnya sementara yang Tuhan nyatakan kepada umatnya pada saat itu. Nah, kemah suci juga itu melambangkan penciptaan dunia. Kemah suci bukan sekedar tempat ibadah di padang gurun kita buat, bukan. Melainkan itu disebut dengan mikrokosmos ciptaan. Jadi ada daftar materi yang dibuat atau bahan-bahannya digunakan itu menunjukkan bagaimana Allah yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Karena itu dia yang harus disembah. Dan penting juga di sini juga ada tirai yang memisahkan antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan ada juga kerubim di atasnya yang menutupi tabut perjanjian ini, yang melambangkan bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan sesuatu yang memang Tuhan sudah nyatakan. Kita ingat bahwa ada malaikat yang berjaga-jaga supaya orang nggak masuk mengambil buah pohon kehidupan itu di Taman Eden. Ada yang menjaga dengan pedang begitu. Dan ini juga dilihatkan ada malaikat yang berjaga di atas tabut perjanjian ini, mengingatkan kepada kita bahwa kemah suci itu merupakan representasi duniawi yang kita lihat dari sesuatu yang surgawi itu seperti ditunjukkan kepada kita. Ini kan seperti model yang kasar dari sesuatu yang mulia yang ada di sorga. Sebagaimana kemah suci menguduskan lokasi di mana tempat itu berada. Sabat juga itu menguduskan waktu. Jadi waktu juga perlu dikuduskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ketika seseorang memasuki kemah suci, ini seolah-olah mereka memasuki rumah surgawi Allah sendiri. Dan juga dengan menjalankan sabat hari perhentian. Kita ingat Israel merayakan waktu peristirahatan Allah ketika dia menciptakan alam semesta ini. Jadi supaya selalu ingat bahwa Tuhan yang menciptakan, jangan sampai kita sibuk bekerja ya, sampai habis semuanya, kita lupa bahwa kita berasal daripada Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan adanya kemah suci dan juga ada hari Sabat. Wah, oke. Tapi apa gunanya semua perabotan, wastafel, tempat mencuci, memasang, dan membongkar kemah suci? Ya, melayani Tuhan ini bukan sesuatu yang kita lakukan di atas sofa senang, enak, bukan ya.
Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya, seperti para imam dan pekerja yang ada saat itu, mereka harus menjaga kemah ini yang kita sebut dengan tabernakel. Mereka juga harus menyiapkan korban, kemudian selesai pekerjaan semua membersihkan setelahnya. Ini bayangkanlah pekerjaan yang luar biasa yang harus dilakukan. Jadi ini juga sama di gereja. Jadi bukan sekedar kita duduk-duduk tenang-tenang terus terjadi, enggak. Ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan dan tidak semua terjadi dengan otomatis. Seseorang harus melakukan sesuatu. Misalnya contoh, kita harus bernyanyi, ada paduan suara, kemudian ada baptisan, ada yang membersihkan karpet, ada yang membersihkan tempat duduk. Ya kan semua dibersihkan. Mungkin lampu mati harus diperbaiki. Jadi ini yang namanya pemeliharaan. Jadi ketika ada persembahan yang diberikan ke gereja, gereja juga harus dipelihara, dicat dindingnya biar baik. Ketika orang datang juga senang, parkir juga ditata dengan baik. Jadi di gereja juga ada banyak pekerjaan. Jadi kita semua memang diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tetapi harus ingat ya, kita juga yang sudah diselamatkan, kita juga harus bekerja keras terutama terkait dengan pelayanan. Sungguh menarik bagaimana Tuhan membangkitkan para pengrajin dan memberi mereka kemampuan yang begitu khusus. Ya, betul ya. Dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang namanya pahlawan yang super, apalagi pahlawan kesiangan. Gak ada ya. Jadi Tuhan memberi Musa yang namanya rancangan kemah suci. Tetapi ingat ya, Musa gak bangun sendiri ya. Dia langsung tiba-tiba memuat sendiri. Nggak. Dia menata namanya manajemen pekerjaan. Dia atur, dia panggil orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengerjakan namanya pertukangan, pekerjaan desain yang rumit. Kemudian ada juga kontraktornya, ada yang mengkoordinir. Semuanya dikerja dengan baik, ada yang mengawasi pembangunan. Semuanya terlibat dalam proses pekerjaan. Jadi Musa tidak boleh single fighter, nanti dia stres sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri. Tidak, dia atur semua dengan baik. Itulah manajemen yang baik yang diajarkan di dalam Alkitab. Tabut perjanjian itu dilapisi emas, baik di dalam maupun di luar. Tetapi rangkanya terbuat dari sesuatu yang disebut kayu akasia. Apakah ada jenis kayu seperti itu saat ini, Pak Yohanes? Ya, kayu akasia adalah salah satu jenis kayu yang jarang ditemukan di padang gurun Sinai. Dan sulit diolah karena memang sangat keras. Namun kayu ini sangat cocok untuk dibuat tabut perjanjian. Kemudian ada mesbah juga untuk perabotan kemah suci. Karena kayunya sangat kuat, awet, serta tahan terhadap pembusukan dan serangga. Ini mungkin kalau kayu Kalimantan kayak kayu besi begitu ya. Ini kan kayu jati itu kan sulit. Ini yang sudah bagus sekali dia juga tidak akan dimakan rayap ya. Ya ini dibuat memang betul-betul dari bahan yang sangat-sangat awet ya. Kalau kita dapat melihat kemuliaan Tuhan secara nyata, hari ini, seperti apakah bentuknya? Ya ini kan, seandainya kita saat ini ingin melihat kemuliaan Allah, saat ini bagaimana ya? Tentunya kita akan melihat sebagaimana diungkapkan di dalam Alkitab sebagai terang yang terpancar dari Allah sendiri. Orang bilang kegelapan hanyalah ketiadaan terang. Jadi sebenarnya ketika gelap itu memang tidak ada terang. Tetapi kalau terang datang, gelap hilang. Nah, Yohanes dalam Injilnya mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia yang menerangi setiap orang yang datang di dunia ini. Dengan demikian kita memahami bahwa roh Allah mampu memimpin, menolong kita masing-masing, mengajak kita untuk menjalin hubungan dengan Allah. Namun kita juga nggak dipaksa. Kita boleh menolak atau mengikutinya. Kita ingat bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Nah, jika kita mengikuti firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka dikatakan kita akan berjalan di dalam terang. Kita ingat ya Mazmur 119, ya di sana ada firman yang katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haruskah kita memiliki semua benda kemah suci itu di gereja, Pak Yohanes? Kita nggak harus melakukannya, karena perjanjian baru menunjukkan bagaimana tujuan kemah suci telah digenapi dalam Kristus Yesus. Nah, umat percaya yang sejati itu adalah kemah suci yang terbaru. Jadi kitalah bait Allah itu sendiri. Kita memiliki kemuliaan Allah di dalam diri kita. Namun jika kita ingin merekonstruksi kemah suci sebagai bahan pengajaran ya, atau untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, ya boleh, silakan. Biar orang paham. Tetapi kita nggak perlu lagi membuatnya itu. Karena semua sudah selesai di dalam Kristus. Oke, sekarang salah satu dari 10 perintah Allah adalah kita tidak boleh membuat patung. Namun,
para seniman, para pengrajin yang membangun kemah suci membuat gambar malaikat pada tirai, dan ada 2 gambar kerubin pada tutup bahtera. Bagaimana Pak Yohanes? Hukum yang melarang pembuatan patung ini berkaitan dengan penyembahan berhala ya. Ada perbedaan antara seni sebagai desain atau penggambaran kebenaran dan hal-hal yang dipahat atau digambar oleh orang berdosa untuk disembah atau untuk membangkitkan hawa nafsu pada masa itu ya. Ini kan pada masa itu kan ada namanya bangsa-bangsa yang memang demikian mereka hidup. Nah, Allah ini menciptakan manusia dengan kemampuan untuk membuat hal-hal yang indah luar biasa. Nah, ketika Tuhan menyuruh kita mengukir, berarti itu diizinkan. Seni kemah suci itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi para seniman di sana itu gunakanlah bakat Anda itu untuk kebaikan Tuhan. Jadi pelajari firman-Nya supaya segala sesuatu kita lakukan itu untuk kemurnian kita, bukan sesuatu yang ingin kita anggap inilah Tuhan, kan tidak. Karena sebenarnya Tuhan itu kan tidak bisa kita lihat hanya dengan gambaran yang begitu. Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu besar, dan gambar itu mungkin hanya untuk menolong kita memahami bagaimana kita bisa menyembah Dia. Bukan kita menyembah karya itu, tetapi sebenarnya kita menyembah Tuhan yang maha besar itu. Terima kasih Pak Yohanes. Mari kita lanjutkan ke ringkasan akhir setelah kita menyelesaikan kitab Keluaran. Kita telah mempelajari pasal 35-40, di mana kita menemukan esensi dari kemah suci. Nah, pelajaran berharga yang kita pelajari di sini adalah bahwa Allah ingin tinggal di antara kita. Pembangunan kemah suci tidak hanya mengajarkan kita bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan benar, tetapi juga bahwa Tuhan sedang memulihkan sesuatu yang hilang. Manusia terpisah dari Tuhan. Tetapi kini Tuhan hadir kembali di antara kita. Ya, izinkan saya bertanya kepada Anda, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda membuka ruang hati Anda bagi kehadiran Tuhan, agar Dia diam di dalam hati kita? Dia bersedia masuk jika Anda bersedia mengundangnya. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi Pak Yohanes. Semoga kita akan bertemu lagi di waktu yang berikutnya saat kita membahas dan melanjutkan pada kitab Perjanjian Lama pada bagian kitab yang berikut setelah kitab Keluaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.